Selamat pagi anak-anak homeschooling Bintang Harapan. Dadah, kita ketemu lagi ya sama Bu Ika. Sebelum kita belajar, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bangkit berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan. Kita ucapkan terima kasih Tuhan hari ini karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang malam ketika bobo dan pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus atas kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus atas kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri seperti ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Ya anak-anak, kita harus berterima kasih kepada Tuhan ya. Hari demi hari, waktu demi waktu, Tuhan memberkati kita. Tuhan selalu menyertai kita. Walaupun kita masih kecil, tapi kita sudah belajar tentang firman Tuhan ya. Kita adalah pahlawan Tuhan. Kita adalah Laskar Kristus. Kita akan nyanyi, aku bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda. Yuk kita akan semua ikutin Wika ya, yuk. Aku bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke, kita kecil, tapi kita pahlawan Tuhan. Kita tentara Tuhan. Kita Laskar Tuhan. Ya, sekarang anak-anak, kita sudah menyanyi untuk Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan angkat pujian, betapa hatiku berterima kasih Tuhan.
Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Sekali lagi anak-anak ya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari anak-anak kita satukan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami berterima kasih Tuhan, hari ini kami dengan badan yang sehat, kami kembali untuk belajar hari ini. Tuhan, sebelum kami mau belajar, kami mau bersama-sama mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus tolong kami supaya kami mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang Ibu mau cerita. Cerita ini diambil dari 1 Samuel pasal 8, 9, dan 10. Nah, kitab 1 Samuel itu ada di mana? Di dalam Perjanjian Lama, ya. Peristiwa ini terjadi ketika bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim. Nah, satu hari Pak Hakim ini kira-kira tahu nggak siapa nama hakim ini? Hakim ini namanya hurufnya S. Siapa yang tahu? 6 huruf ya. S. Ya, siapa yang tahu? Bukan, hakim. Itu kan raja. Hakim ya. Ya, siapa? Bukan Saul. Siapa? Waktu kecil dia ada di rumah seorang imam. Dia adalah Samuel. Iya betul. Dia adalah Samuel. Ya. Nah,
Pak Samuel ini satu hari dia pulang. Dia rumahnya di mana? Di Rama. Ya, dia pulang ke Rama, terus dia membuat mezbah. Dia memberi korban bakaran kepada Tuhan. Nah, selanjutnya apa yang terjadi anak-anak? Bangsa Israel ini merasa bahwa mereka ini gak punya raja seperti bangsa lain. Ya, terus akhirnya dia itu pengen punya raja seperti bangsa lain. Dia punya seorang raja yang dapat memimpin mereka. Nah, satu hari mereka itu berkumpul tua-tua Israel ini. Mereka datang kepada Bapak Hakim, ya, Pak siapa? Pak Samuel. Dia bilang, Pak Samuel, kami menginginkan seorang raja yang bisa memerintah kami, yang bisa memimpin kami. Ketika kami berperang, raja ini bisa memimpin kami. Anak-anak, padahal bangsa Israel ini punya raja nggak sih? Sebetulnya punya anak-anak. Rajanya siapa? Yaitu Tuhan. Tapi sekarang mereka itu sedih, katanya nggak punya raja. Akhirnya mereka itu bilang kepada Bapak Hakim Samuel. Bapak Hakim Samuel ini kan udah semakin tua anak-anak ya. Dia punya 2 orang anak laki-laki. Dia akan mengangkat 2 anak ini menjadi penggantinya. Karena disebutkan Bapak Samuel ini menjadi hakim seumur hidup. Ya, dan ketika dia udah tua, dia ingin supaya yang menjadi hakim ini anaknya. Anaknya bernama siapa? Yoel dan Abia. Tapi ketika mereka diangkat jadi hakim, mereka itu tidak taat anak-anak, tidak hidup seperti Pak Samuel. Dia itu suka dia itu jahat, ya, suka mencari keuntungan, suka menerima suap. Terus dia juga suka memutar balikan keadilan. Jadi orang Israel itu nggak suka, sehingga orang Israel itu pengen punya raja yang bisa memerintah kepada orang Israel. Terus apa yang dilakukan oleh Pak Samuel ini kira-kira marah nggak sama mereka? Enggak anak-anak, ya. Pak Samuel datang kepada Tuhan. Dia mengatakan apa yang jadi kerinduan bangsa Israel, ya. Dia berbicara kepada Tuhan, Allah orang Israel, ya. Dia mengatakan bahwa orang Israel itu pengen mempunyai seorang raja. Lalu kata Tuhan apa? Dengarkan mereka, ya, dan berikanlah seorang raja buat mereka. Baik enggak Tuhan itu anak-anak? Baik sekali ya. Tuhan itu baik. Tuhan gak sedih, gak marah sama mereka. Justru Tuhan bilang kepada Samuel bahwa dengarkan mereka dan kabulkan mereka permintaan mereka. Berikan mereka seorang raja bagi orang Israel. Terus Tuhan juga katakan kepada Samuel, ya, perlihatkan, ya, kepada mereka dengan sungguh-sungguh, beritahukan kepada mereka bahwa ada hak-hak untuk seorang raja, ya. Nah, terus apa yang terjadi? Ya, Samuel menyampaikan kepada orang-orang Israel hak-hak seorang raja. Nanti kalau ada seorang raja yang akan diberikan kepada mereka. Jadi raja ini punya hak. Yang pertama apa? Akan mengambil anak laki-laki. Anak laki-laki kalian akan diambil, akan dipekerjakan dengan keretanya, dengan kudanya. Terus mereka harus membajak ladangnya sampai penuaiannya. Terus tidak cukup sampai di situ anak-anak, ya, apalagi anak perempuan kalian juga akan diambil. Mereka akan dibawa ke istana, dijadikan juru masak, juru makanan, ya. Terus apalagi? Sampai di situ? Tidak, masih ada lagi. Kambing dombamu akan diambil 1/10. Terus apa lagi? Ada lagi. Kalian akan menjadi budak bagi raja. Nah, itu hak raja. Ya,
Akhirnya Samuel ini kumpulin semua orang-orang, ya, apa yang telah dikatakan oleh Tuhan. Semua baris kumpulkan menurut suku, setiap suku orang Israel. Suku berapa suku? 12 suku kan? Mereka berdiri di depan berdasarkan suku-suku mereka. Nah, ada suku Benyamin, ada suku Naftali, ada suku Zebulon, ya. Nah, mereka baris satu persatu. Terus per keluarga. Nah, di situ Pak Samuel lihat ada seorang dari suku Benyamin, ya, anak dari seorang Kisi dari keluarga Martin, ya. Nah, dia dipanggil, "Hei, Saul, sini." "Hei, Saul? Namanya siapa?" "Saul." "Ada apa ya?" Nah, Saul ini dilihat. Saul ini elok rupanya, cakep. Ya, cakep anak-anak, ya. Tidak ada ya dilihat sama Samuel yang lainnya itu tidak seperti Saul. Kenapa ya? Saul itu dibanding mereka itu lebih tinggi, pundaknya ini lebih tinggi ya orangnya ya dari yang lain. Ya, berarti Saul ini bagus perawakannya ya. Tinggi, cakep, ya. Akhirnya Saul ini yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja, tapi dia bilang apa? Saya itu dari kaum yang terkecil, dari kaum Binyamin, yang terkecil, yang paling hina, ya. Tapi Tuhan mau pakai Saul, ya. Tuhan mau pakai Saul menjadi raja pertama, ya, raja pertama bagi orang Israel. Nah, waktu itu setelah ya Saul dipilih, orang-orang Israel yang ada di situ bilang apa? Hidup raja, gitu ya. Mereka senang. Hidup raja. Kan banyak sekali orangnya. Apa yang dilakukan oleh Saul? Saul mengambil minyak dan mengurapi dia, ya. Mengurapi dia dengan minyak itu seperti, dan kata Tuhan, inilah orang yang diurapi oleh Tuhan. Sejak diurapi oleh Tuhan, Tuhan akan menolong dia dan dia harus bertanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel dari musuh di sekitar mereka. Harus bisa memimpin bangsa Israel dari bahaya yang terjadi atas mereka. Ya, anak-anak, Tuhan bilang apa kepada mereka? Ya, dengan tangannya, dengan kuasanya, Tuhan Allah telah melepaskan kalian dari Mesir, dari perbudakan Mesir, keluar dari bangsa Mesir, dari kesusahan, dari malapetaka. Sekarang kalian menolak Tuhan Allah, ya. Karena mereka menginginkan seorang raja yang kelihatan menurut mereka yang bisa memimpin sebagai raja untuk mereka, ya. Nah, setelah mereka jadi raja, orang Israel bersuka cita, ya. Orang Israel udah senang. Nah, di sini anak-anak, orang Israel memilih seorang yang sesuai dengan Tuhan memberikan seorang yang baik untuk mereka, ya. Seorang yang cakep, seorang yang tinggi Tuhan berikan untuk memimpin pada bangsa Israel. Nah, anak-anak, bukan dari situ saja, ya. Bukan dari situ saja mereka harus taat. Mereka harus memberikan apa yang menjadi peraturan yang harus dipatuhi oleh orang Israel, ya. Nah, dari sini kita belajar bahwa Allah memilih siapapun menjadi anak Tuhan, ya. Dikatakan tadi bahwa Saul itu, saya itu dari kaum yang terkecil, kaum yang paling hina, tapi Tuhan pilih dia untuk menjadi raja. Tuhan Yesus itu tidak pilih kasih. Tuhan memakai siapapun. Tuhan mau, Tuhan kehendaki untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Orang Israel menginginkan raja. Tuhan memberikan seorang raja. Tapi ingat, mereka harus taat kepada peraturan, ya. Nah, dari sini kita belajar bahwa Tuhan memilih kita. Siapapun kita, ya.
Tuhan Yesus tidak memilih, oh aku cantik, aku kaya, Tuhan akan memilih saya menjadi anak yang baik. Tidak. Semua sama. Ya. Semua sama dengan Ibu Ika, Ibu Evi, Miss Jun, ya. Tuhan memilih kita semua menjadi anaknya. Tapi di sini Tuhan mau raja ini juga raja yang taat kepada Tuhan. Nanti ada peraturannya, apa yang harus dilakukan oleh raja ini, ya. Raja yang harus taat dengan peraturan yang diberikan oleh Tuhan, ya. Kita akan dengar, kita akan lihat ceritanya minggu depan. Apa yang dilakukan oleh Saul? Ketidaktaatan apa yang dilakukan oleh Saul? Akhirnya Tuhan menolak, ya. Kita lanjut minggu depan ya anak-anak ya. Jangan bosan kita mendengar firman Tuhan. Kita akan berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan memilih seorang raja dari kaum yang terkecil. Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memilih kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar. Tuhan Yesus tolong kami dari pagi sampai siang hari. Berkati kami semua, berkati guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ketemu lagi anak-anak ya, minggu depan ya. Oke, selamat belajar. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Amin.